Amazon adalah salah satu kawasan liar terakhir, tempat beberapa komunitas yang paling terpencil di zaman ini hidup. Tapi seperti bagian dunia lainnya, situasi berubah, dan perusahaan tambang memasuki wilayah mereka dan mengeksploitasi sumber daya mereka. Masyarakat ini bersatu untuk mempertahankan wilayah mereka dengan menyeimbangkan kearifan para tetua dengan pengetahuan modern generasi muda untuk bekerja bersama-sama. Kesatuan ini amatlah penting untuk perlindungan wilayah mereka di masa depan. Pada bulan Mei 2014, 20 anak muda meninggalkan komunitas mereka di tepi sungai Apaporis di Kolombia. Mereka dipilih untuk mewakili ketujuh komunitas dari cagar Yaigoje Apaporis untuk mempelajari dan berbagi kearifan dan sistem tradisional pengelolaan wilayah mereka. Di sini kami mengajar tentang sejarah kami dan situs-situs keramat yang tetap berada dalam perlindungan kami. Sebelumnya nggak ada buku. Saat itu semua pengetahuan cuma untuk kalangan sendiri. Dan itulah sebabnya para dukun menjaga budaya dengan sangat ketat. Tapi sekarang nggak seperti itu. Siapa aja yang ingin belajar bisa. Dukun memberikan semua orang kesempatan untuk itu. Penelitian dan dokumentasi adalah proses penting untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman pertambangan yang datang terus-menerus. Wilayah ini memang tetap di bawah perlindungan masyarakat adat. Namun kenyataannya, segala kandungan tanah masih menjadi milik negara dan pemerintah dapat melakukan apapun yang diinginkan dengannya, seperti yang terjadi di bagian lain negara ini. Kami masyarakat adat tidak memiliki hak untuk mempertahankannya, meski itu merupakan bagian tak terpisah dari pemikiran kami dan keseharian kami. Salah satu pemuda tersebut sepakat untuk mengajak para pembuat film ke salah satu situs yang dipilih oleh perusahaan tambang untuk proyeknya. Situs itu adalah situs yang sangat penting bagi semua masyarakat Apaporis. Tempat ini disebut La Libertad oleh orang kulit putih, tapi dalam bahasa kami disebut Yuisa. Tempat ini sangat penting bagi kami. Disinilah lahir semua pemikiran dan pedoman untuk mengelola wilayah kami. Segala sesuatu yang Anda lihat di sini, seperti batu, dan bahkan hal-hal yang tidak bisa Anda lihat, semuanya memiliki peran dalam merawat wilayah kami. Dalam kisah asal-usul kami, ini adalah tempat kelahiran Ibu Pertiwi. Dari sinilah Ibu Pertiwi mengelola segala sesuatu. Namun, situs keramat ini mengandung bahan yang penting bagi perusahaan tambang. Bagi kami, ini adalah elemen-elemen yang sangat peka, yang memengaruhi kehidupan masyarakat adat kami dan seluruh wilayah ini. Emas suci bagi kami, karena dari sanalah lahir doa-doa kami untuk membantu pertumbuhan anak, pikirannya, pengetahuannya untuk hidup. Voy a contar una historia sobre la madre tierra, ¿sí? Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi adalah seorang manusia biasa, seorang perempuan.
Ayawa membawa dan mengubahnya menjadi bumi. Dia adalah semua yang ada di sekitar kami. Hewan, air, burung, tanaman, emas, semua yang di tanah, semua itu miliknya. Dia memberi makanan, dia menawarkan kami makanan. La tierra, todo es perteneciente a ella. Ella es la que nos da comida. Ella nos ofrece comida, los alimentos. Antiguamente era sebelumnya kami semua hidup dengan adat istiadat. Kami pakai pakaian tradisional kami. Tapi sekarang situasi sudah berubah. Kami sudah merubah pakaian dan penampilan kami. Kami sudah merubah semuanya. Ya, kehidupan telah banyak berubah melalui peradaban. Kami tak ingin meninggalkan budaya kami. Tapi sebagai pemuda, kami berada di kedua sisi, menjadi bagian dari budaya barat, sekaligus budaya tradisional kami. Pengaruh barat di daerah ini memungkinkan perusahaan tambang menciptakan sebuah cerita menarik untuk membujuk masyarakat setempat tentang manfaat yang akan mereka dapatkan jika mereka mengizinkan penambangan emas dari situs-situs keramat mereka. Ketika datang, perusahaan Kanada itu memberitahu masyarakat bahwa hidup mereka buruk, miskin, dan tak berpunya. Perusahaan mengatakan mereka akan memberi pendidikan. Jadi mereka memecah belah pemikiran masyarakat dan menimbulkan banyak masalah. Tokoh adat dan masyarakat menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Entre los mismos tradicionales también estaban confundidos, pues no sabían con cuál decidir. Sekembalinya dari situs keramat tersebut, seorang pemimpin adat bercerita untuk membantu mendidik kaum muda tentang asal-usul wilayah mereka. Dunia lahir ketika Aporis masih berupa sebatang pohon. 4 orang menebang pohon itu dan roboh. Ada yang mengatakan situs keramat kami sudah ada di sana sebelumnya, tapi pohon itu roboh, membelah batu ini, lalu air mengalir. Tempat-tempat ini keramat. Ada tempat yang paling keramat, tak boleh disentuh. Mengapa? Karena kami akan menyalahi sesuatu yang sakral. De aquí es donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces de aquí para abajo ya nadie de los seres humanos vive. Entonces eso abajo es la libertad. Esta es la candela de Yurupari. Ahí fue donde, sí. Aquí nadie ya puede vivir. Por ejemplo, Kami mendidik diri kami sendiri melalui pembelajaran dan penelitian. Ada di antara kami yang tidak tahu banyak tentang sejarah kami atau tempat asal-usul kami. Kami mendapat dukungan dari para tetua kami. Jadi, kami ambil kesempatan ini untuk belajar menunjukkan pada dunia luar tentang cara masyarakat adat melindungi wilayah kami. Kami adalah penyelesaian atas masalah ini. Saya pikir sangat penting orang luar bisa memahami cara kami, menghargai kami, dan segala yang kami punya di wilayah kami. Sangat penting orang luar mengetahui hal itu. Saya sangat bangga menjadi orang adat untuk mewakili budaya saya di dunia luar. Los mineros no piensan que cuál es la vida futura. Perusahaan tambang tidak memikirkan kehidupan mendatang. Kita perlu menemukan cara hidup untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Kita adalah saat ini. Kita perlu berpikir tentang anak cucu kita. Para allá más allá.